semuanya itu karena kepentingan kapitalis atau kepentingan ekonomi. Ekonomi elit-elit, ekonomi oligarki yang ada dalam sistem negara. Papua! 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 Kami, mahasiswa Papua yang sadar akan nilai demokratis, nilai hak dasar orang. Papua belum aman-aman saja. Walaupun menurut kacamata perspektif itu menunjukkan bahwa negara hari ini sedang menduduki wilayah koloninya, yaitu wilayah West Papua. Sampai kita bisa bilang bahwa negara Indonesia menduduki West Papua sebagai wilayah koloninya. Karena kita tahu pembunuhan itu selalu ada, penangkapan selalu ada, kriminalisasi selalu ada, diskriminasi selalu ada, dibilang monyet dan segalanya. Itu menunjukkan bahwa watak negara sedang menjajah bangsa dan budaya Papua, kawan. Kenapa sampai menyadari hal itu dan menuntut bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan itu dijamin dalam undang-undang karena didasarkan pada bahwa dia melawan negara dan sebagainya. Berarti undang-undang OCIS yang selama ini berlaku bahwa menjamin hak-hak hidup masyarakat Papua tidak menjamin, kawan-kawan. Padahal undang-undang OCIS itu sudah menjamin orang Papua mau menyampaikan pendapat, orang Papua bisa berdiri di atas kakinya sendiri, bahkan untuk menyampaikan aspirasi politiknya sudah dijamin dan sudah dimuat dalam undang-undang OCIS, kawan-kawan. Tetapi kita bisa lihat kenyataannya 2021 sampai hari ini, apa yang terjadi masyarakat Papua hari ini? Dibunuh, dipantai, diperkosa, dianiaya. Ketika ditangkap aktivisnya dikriminalisasi, dibilang monyet. Itu yang kami hadapi, kawan-kawan. Dan rakyat Jember harus tahu bahwa orang Papua minta merdeka bukan karena benci, tidak. Karena orang Papua diinjak harkat dan martabatnya, bahkan dicap sebagai monyet. Apakah itu hak dan demokrasi yang dijamin di negara ini? Apakah itu kenyataannya? Bukan, kawan. Hegemoni kolonialisme atas tanah Papua sedang terjadi, bahkan sampai manusia pun dibantai di hadapan hukum, dikriminalisasi. Itu yang nasibnya kawan-kawan sedang alami. Solusinya apa, kawan-kawan? Merdeka adalah hak demokratis dijamin dalam konstitusi negara Indonesia, kawan-kawan. Dan itu tidak melawan negara. Karena undang-undang 45 kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Undang-undang hak asasi manusia, bahkan sampai undang-undang hak sipil politik menjamin itu. Atas dasar itulah negara harus mempertanggungjawabkan segala kejahatan yang benar-benar dibantai sampai habis martabat dan martabatnya. Kalau memang negara ini menganut hak, menganut hukum, Undang-Undang 45, bahkan menganut demokrasi yang sebenar-benarnya, kenapa tidak dikasih referendum? Karena referendum adalah bagian dari demokrasi. Kenapa sampai referendum itu harus diberikan? Karena referendum itu yang akan menentukan seberapa besar persen orang Papua mau ingin merdeka. Sistem referendum itu dia ibaratnya seperti pemilu. Ketika rakyat Papua ingin memberikan suara dan dia berhak menang atas suara itu, merdeka berarti mutlak merdeka. Dan itu sudah dijamin dalam demokrasi Indonesia, tidak bertentangan, kawan-kawan. Kalau negara ini mengatakan bahwa itu hal bertentangan, hal makar dan sebagainya, berarti negara keliru. Negara keliru. Negara sendiri yang menetapkan undang-undang, negara sendiri yang menetapkan hak-hak dasar orang rakyatnya, tapi negara sendiri yang memperkosa semuanya itu karena kepentingan kapitalis atau kepentingan ekonomi. Ekonomi elit-elit, ekonomi oligarki yang ada dalam sistem negara ini, kawan. Jadi rakyat Jember harus tahu bahwa orang Papua menuntut hak penentuan nasib sendiri, bukan untuk melawan rakyatnya, tidak. Kita melawan sistem yang dimainkan hari ini. Itu yang kita lawan.
Kalau ada oknum-oknum tertentu yang mengkriminalisasi bahwa orang Papua melakukan kejahatan, orang Papua melakukan tindakan kriminal dan sebagainya, berarti orang tersebut provokator dari negara, kawan-kawan. Karena yang memainkan isu adalah kroni-kroni dari elit-elit negara, kawan-kawan. Kroni-kroni elit negara itu siapa-siapa, kawan-kawan.